Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Kami dari Biro Litbang GKPS akan memberikan sebuah tutorial tentang pengisian database GKPS. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam pengisian database GKPS akan lebih mudah jika meminta atau melihat fotokopi KK. Baiklah, kita akan belajar bersama tentang pengisian sensus keluarga jemaat GKPS dan pengisian sensus pribadi jemaat GKPS. Yang pertama, kami telah menampilkan pada layar sensus keluarga jemaat GKPS. Kolom pertama, jemaat resort distrik. Untuk kolom jemaat resort distrik, data yang diisi adalah sesuai dengan surat Parguriaun ataupun di mana keluarga tersebut terdaftar sebagai anggota jemaat GKPS. Untuk kolom tanggal entry, data yang diisi adalah tanggal pengisian formulir sensus keluarga jemaat GKPS dengan format 2 digit ataupun 2 angka. Contohnya, tanggal 22 garis miring 02 garis miring 22. Untuk kolom nomor kartu keluarga, data yang diisi adalah nomor kartu keluarga yang berlaku saat sensus keluarga jemaat GKPS. Dan nomor kartu keluarga ini berisi 16 digit. Untuk kolom alamat, data yang diisi adalah alamat lengkap di mana keluarga tersebut berada. Dan ini juga sesuai dengan KK ataupun kartu keluarga. Untuk kolom keterangan, data yang diisi adalah keterangan mengenai keluarga tersebut yang diperlukan oleh GKPS. Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Selanjutnya, untuk kolom anggota, data yang diisi sesuai dengan keberadaan anggota keluarga: bapak, ibu, anak, dan tanggungan. Untuk tanggungan pengertiannya adalah seseorang yang tinggal bersama keluarga dan telah terdaftar di KK. Jadi kalau ada tanggungan, bolehlah diisi dalam formulir ini. Selanjutnya, untuk kolom nama yang diisi adalah nama lengkap tanpa singkatan, tanpa marga, tanpa titel, dan tanpa embel-embel yang lainnya. Dan jika untuk kolom keterangan 1, data yang diisi adalah keterangan keluarga yang dibutuhkan oleh GKPS. Jadi jika tidak ada, boleh untuk dikosongkan. Selanjutnya, untuk kolom anggota, data yang diisi sesuai dengan keberadaan anggota keluarga: bapak, ibu, anak, dan tanggungan. Adapun yang menjadi pengertian dari tanggungan adalah seseorang yang tinggal bersama dengan keluarga dan terdaftar di KK keluarga tersebut. Untuk kolom nama, data yang diisi adalah nama yang lengkap tanpa singkatan, tanpa marga, dan tanpa titel.
Dan khusus jika seorang kepala keluarga ataupun bapak sudah meninggal, yang diisi hanyalah nama lengkap tanpa mengisi kolom jenis kelamin, nomor induk, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang diisi hanyalah nama lengkap. Untuk kolom jenis kelamin, data yang diisi adalah laki-laki atau perempuan. Untuk kolom nomor induk kependudukan, data yang diisi adalah NIK sesuai dengan KK. Dan ini juga berisi 16 digit atau 16 angka. Untuk kolom tanggal lahir, data yang diisi adalah tanggal lahir yang sesuai dengan kartu keluarga. Dan format pengisiannya juga 2 digit ataupun 2 angka. Contohnya 01 garis miring 01 garis miring 81. Untuk kolom nomor telepon, data yang diisi adalah nomor telepon yang aktif. Untuk apa? Jika ada data yang kurang jelas, maka petugas pengisian sensus akan menghubungi keluarga tersebut dan menanyakan data yang kurang jelas. Begitu juga dengan kolom nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp yang diisi adalah nomor WhatsApp yang aktif. Untuk kolom email, jika ada email. Untuk kolom nomor WhatsApp, data yang diisi adalah nomor WhatsApp yang aktif. Namun jika tidak memiliki nomor WhatsApp, bolehlah dikosongkan. Untuk kolom email, data yang diisi adalah alamat email yang aktif. Namun jika tidak memiliki alamat email, boleh juga untuk dikosongkan. Untuk kolom keterangan 2, data yang diisi adalah keterangan tertentu yang diperlukan dari anggota keluarga tersebut. Misalnya salah satu anggota keluarga merupakan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Untuk kolom alamat lain, data yang diisi adalah alamat anggota keluarga yang berada di tempat lain atau berdomisili tidak sesuai dengan KK. Hal ini dikarenakan karena sedang bekerja atau kuliah di daerah lain. Selanjutnya, untuk kolom marga, data yang diisi adalah marga Untuk kolom marga, data yang diisi adalah marga dari setiap anggota keluarga dan diisi sesuai dengan urutannya masing-masing. Untuk kolom jemaat lain, data yang diisi adalah apakah ada dari anggota keluarga yang mengikuti peribadahan di jemaat GKS yang lain, mungkin dikarenakan sedang mengikuti perkuliahan ataupun sedang bekerja. Dan data yang diisi adalah nama jemaat, resort, dan distrik. Untuk kolom status keanggotaan, data yang diisi adalah dari anggota keluarga tersebut merupakan anggota persiapan, anggota baptis, ataupun anggota CD. Kita bisa melihat dalam daftar isian
mengenai status keanggotaan. Selanjutnya, untuk kolom kategorial, data yang diisi adalah apakah anggota keluarga merupakan anggota seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi bapak maupun seksi inang. Boleh juga kita melihat dalam daftar kategorial. Selanjutnya, untuk kolom pendidikan, data yang diisi adalah pendidikan yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Untuk daftar pendidikan dapat kita lihat dalam daftar isian. Ada beberapa pendidikan yang sudah kami cantumkan. Kita boleh melihat dalam daftar pendidikan. Untuk kolom keterangan pendidikan, data yang diisi adalah keterangan dari pendidikan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Kita juga bisa melihat dalam daftar keterangan pada data isian. Untuk kolom guru besar dapat diisi jika salah satu dari anggota keluarga merupakan guru besar. Jadi kalau tidak, boleh dikosongkan pada kolom guru besar. Untuk kolom pekerjaan 1 dapat diisi mengenai pekerjaan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Boleh juga kita melihat dalam data isian, yaitu daftar pekerjaan. Untuk selanjutnya, kolom keterangan pekerjaan 1, data yang diisi adalah keterangan mengenai pekerjaan 1 yang dimiliki oleh anggota keluarga. Untuk daftar keterangan pekerjaan 1, kita boleh melihat dalam data isian, yaitu pekerjaan dan keterangan pekerjaan. Untuk kolom pekerjaan 2 dapat diisi jika anggota keluarga memiliki 2 pekerjaan. Dan kita dapat melihat dalam data isian mengenai daftar pekerjaan. Untuk kolom keterangan pekerjaan 2, data yang diisi adalah keterangan mengenai pekerjaan 2 yang dimiliki oleh anggota keluarga. Dan untuk daftar keterangan pekerjaan 2 dapat kita lihat dalam data isian mengenai keterangan. Selanjutnya, untuk kolom bakat khusus, data yang diisi adalah bakat yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dan berfokus pada bidang pelayanan di gereja. Untuk bakat khusus ini, kita bisa melihat dalam daftar data isian mengenai bakat khusus. Untuk kolom jabatan pelayanan, data yang kita isi dapat kita lihat pada daftar isian mengenai jabatan pelayanan. Jadi kalau ada dari anggota keluarga merupakan seorang pendeta, penginjil, situa, syamas, guru sekolah minggu, calon situa atau calon syamas,
bolehlah untuk mengisi dalam kolom jabatan pelayanan. Jadi kalau tidak ada, boleh untuk dikosongkan. Untuk kolom pengurus harian, data yang diisi boleh kita lihat dalam daftar isian pengurus harian. Jadi kalau ada anggota keluarga yang merupakan pengurus harian, dapat diisi dalam kolom pengurus harian. Untuk kolom pengurus resort, data yang diisi boleh kita lihat pada data isian mengenai daftar pengurus resort. Jadi jika ada dari anggota keluarga yang merupakan pengurus resort, bolehlah untuk menuliskan dalam formulir kolom pengurus resort. Begitu juga dengan pengurus seksi jemaat. Data yang diisi dapat kita lihat dalam daftar data isian mengenai pengurus seksi jemaat, Bapak, Inang, nama poso atau sekolah minggu. Untuk kolom pengurus seksi resort, data yang diisi dapat kita lihat dalam daftar isian pengurus seksi resort. Pengurus seksi Bapak resort, Inang resort, nama poso resort, atau pengurus seksi sekolah minggu resort. Untuk kolom meninggal dunia, jika salah satu dari anggota keluarga telah meninggal dunia, data yang diisi hanyalah nama. Untuk kolom meninggal dunia dapat diisi jika salah satu dari anggota keluarga telah meninggal dunia. Untuk kolom dikeluarkan, data yang diisi apabila salah seorang dari anggota keluarga telah dikeluarkan dari jemaat GKPS. Untuk kolom pindah atau menikah dapat diisi jika salah seorang dari anggota keluarga telah pindah ke jemaat GKPS yang lain karena sesuatu hal ataupun karena telah menikah dan pindah ke jemaat GKPS yang lainnya. Untuk pengisian sensus pribadi jemaat GKPS sama halnya dengan pengisian sensus keluarga jemaat GKPS. Terima kasih. Jadi, setelah kita selesai mengisi sensus keluarga jemaat GKPS dan mengisi sensus pribadi jemaat GKPS, kita akan mengentry datanya ke dalam sebuah aplikasi database. Namun sebelumnya, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu format tanggal di laptop dan format pada Microsoft Access yang ada di PC ataupun laptop kita. Jadi kami sudah menampilkan di layar bagaimana cara mengubah format tanggal di PC. Ada 8 langkah dan ada 6 langkah dalam mengubah format pada Microsoft Access yang ada di PC ataupun laptop kita. Terima kasih. Jadi setelah kita selesai mengubah format tanggal dan format pada Microsoft Access di laptop maupun di komputer kita masing-masing, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi ataupun mengentry database jemaat maupun database pribadi yang sudah terkumpulkan ke dalam sebuah aplikasi yang bernama aplikasi database anggota jemaat. Jadi hal pertama kita harus login dengan nama pengguna jemaat dan kata sandi
jemaat 1. Mungkin ada pertanyaan, apakah nama pengguna dan kata sandi boleh diubah? Tentu boleh, sesuai dengan kesepakatan dari resort masing-masing. Setelah kita mengisikan nama pengguna, kata sandi untuk grup tidak boleh diubah karena sudah menjadi sebuah ketentuan. Setelah itu kita akan klik kolom masuk dan kita okekan. Jadi kita boleh melihat dalam layar sebelah atas bagian kiri ada file, ada data standar, ada sensus, dan ada laporan. Jadi untuk mengisikan database tersebut kita klik kolom sensus, ada sensus keluarga dan ada sensus pribadi. Tapi yang pertama kita akan mengisikan sensus keluarga. Sebelah kanan bagian atas kita harus mengisi kolom jemaat. Untuk mengisi kolom jemaat kita boleh mengisi huruf pertama dari jemaat tersebut dan itu akan muncul secara otomatis. Yang kedua juga boleh kita klik tanda panah ke bawah. Di sini juga sudah terdaftar nama jemaat sesuai dengan alfabet ataupun sesuai dengan abjad. Untuk tanggal entry ini sudah otomatis, jadi tidak perlu diganggu gugat kembali. Untuk kolom alamat ini diisi dengan alamat yang lengkap. Begitu juga dengan nomor kartu keluarga, begitu juga dengan keterangan. Jadi untuk kolom anggota kita boleh mengetikkan tanda panah ke bawah, ada bapak, ibu, anak, dan tanggungan. Kita boleh mengisi dari memilih dari keempat pilihan tersebut. Untuk kolom nama kita boleh mengetikkan secara manual nama lengkap. Untuk kolom kelamin boleh mengisikan dengan laki-laki ataupun perempuan. Untuk kolom nomor induk kependudukan juga diisi sesuai dengan format KK. Tanggal lahir di sini juga formatnya 2 digit karena kita telah mengubah format tanggal pada laptop maupun komputer kita. Untuk kolom nomor telepon ini juga diisi sesuai dengan data yang sudah masuk. Begitu juga dengan nomor WhatsApp, dengan email, keterangan, dan alamat lain. Selanjutnya untuk kolom marga kita juga memasukkan secara manual huruf pertama dari marga dari anggota jemaat, anggota keluarga. Jadi sebenarnya untuk mengisikan database jemaat maupun database pribadi ke dalam sebuah aplikasi itu lebih mudah. Karena apa? Karena kita hanya memindahkan data ke dalam aplikasi. Namun yang pertama kita akan mengisi kolom jemaat. Untuk kolom jemaat kita boleh mengetikkan huruf pertama dari jemaat tersebut dan itu akan muncul secara otomatis. Atau kita boleh mengklik tanda panah ke bawah karena sudah terdaftar nama-nama jemaat sesuai dengan abjad. Selanjutnya untuk tanggal entry sudah terformat secara otomatis di dalam laptop maupun komputer kita masing-masing. Jadi tidak perlu lagi diganti ataupun diubah. Untuk kolom alamat kita
ketikkan sesuai dengan database jemaat yang sudah kita kumpulkan. Begitu juga dengan nomor kartu keluarga dan kolom keterangan. Selanjutnya, untuk anggota ini juga kita isi sesuai dengan data yang sudah terkumpulkan. Kita klik tanda panah ke bawah, ada bapak, ada ibu, ada anak, dan ada tanggungan. Jadi kita boleh memilih dari 4 opsi tersebut. Selanjutnya untuk kolom nama, kita isikan nama yang lengkap sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan. Untuk kolom kelamin, kita juga boleh mengisi dengan perempuan maupun laki-laki. Kita boleh juga mengklik tanda panah ke bawah dan memilih dari 2 opsi tersebut. Untuk kolom nomor induk kependudukan, ini juga diisi sesuai dengan data yang telah kembali. Tapi diharapkan untuk berhati-hati menuliskannya, karena jika kurang ataupun lebih itu akan rusak ya. Untuk kolom jenis kelamin dapat diisi dengan cara manual atau dengan memilih tanda panah ke bawah, ada opsi laki-laki ataupun perempuan. Untuk kolom nomor induk kependudukan diisi dengan memperhatikan jumlah nomor induk kependudukan. Jangan lebih ataupun kurang karena dapat berdampak pada data yang error. Untuk kolom tanggal lahir, karena kita telah melakukan format tanggal pada laptop ataupun pada komputer kita, jadi format tanggal lahir telah diformat dengan 2 digit, 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan, 2 digit untuk tahun. Untuk kolom nomor telepon dapat diisi dengan cara manual. Untuk kolom nomor WhatsApp sama halnya dengan nomor telepon, diisi dengan cara manual. Untuk kolom email diisi dengan cara manual. Untuk kolom keterangan juga dapat diisi dengan cara manual. Untuk kolom alamat lain dapat diisi juga dengan cara manual. Untuk kolom marga dapat diisi dengan mengetikkan huruf pertama dari marga tersebut dan itu akan muncul secara otomatis, atau opsi lain dengan cara mengklik tanda panah ke bawah. Di sini telah terdaftar beberapa marga dan kita boleh memilih salah satu dari marga tersebut. Selanjutnya untuk kolom di jemaat lain, kita juga bisa mengetikkan huruf pertama dari jemaat GKPS tersebut atau dengan memilih tanda panah ke bawah. Dalam daftar juga telah tersedia beberapa nama jemaat GKPS dan kita bisa memilih salah satu dari nama jemaat GKPS tersebut. Untuk kolom status keanggotaan dapat diisi dengan cara manual atau dengan memilih tanda panah ke bawah, ada pilihan sidik, baptis ataupun persiapan. Untuk kolom kategorial dapat diisi juga dengan cara manual atau dengan memilih tanda panah ke bawah, ada bapak, inang, nama poso ataupun sekolah minggu. Untuk kolom pendidikan dapat diisi dengan cara manual atau dengan memilih tanda panah ke bawah. Di sini juga telah terdaftar beberapa pendidikan dan kita bisa memilih salah satu dari daftar pendidikan tersebut.
Untuk kolom jabatan pelayanan dapat diisi jika salah satu anggota keluarga merupakan pelayan GKPS. Dapat diisi secara manual ataupun dengan mengklik tanda panah ke bawah. Ada 7 opsi: pendeta, penginjil, situa, syamas, guru sekolah minggu, calon situa atau calon syamas. Untuk kolom pengurus harian dapat diisi jika salah satu anggota keluarga merupakan pengurus harian di dalam sebuah jemaat. Dapat diisi juga dengan cara manual atau mengklik tanda panah ke bawah. Apakah dia seorang ketua atau porhanger, wakil ketua atau wakil porhanger, sekretaris, ataupun bendahara. Untuk kolom pengurus resort dapat diisi jika salah satu anggota keluarga tersebut merupakan seorang pengurus resort. Cara pengisiannya juga dengan cara manual atau dengan mengklik tanda panah ke bawah. Apakah dia seorang ketua atau pendeta resort, wakil ketua resort, sekretaris resort, bendahara resort, anggota pengurus resort, atau anggota sinode bolon. Untuk kolom pengurus seksi jemaat juga dapat diisi jika salah satu anggota keluarga merupakan pengurus seksi jemaat, baik seksi sekolah minggu, nama poso, inang, atau bapa. Untuk kolom pengurus seksi resort dapat diisi jika salah satu anggota keluarga juga merupakan pengurus seksi resort. Dapat diisi secara manual ataupun dengan mengklik tanda panah ke bawah. Pengurus seksi resort sekolah minggu, nama poso, inang, atau bapa. Untuk kolom guru besar dapat diisi jika salah satu anggota keluarga merupakan seorang guru besar dan cara pengisiannya adalah dengan cara mengklik, maka akan muncul tanda centang. Untuk kolom meninggal dunia diisi jika salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia. Sama halnya dengan guru besar, cara pengisiannya adalah dengan cara mengklik dan akan muncul tanda centang. Untuk kolom dikeluarkan dapat diisi jika salah satu anggota keluarga telah dikeluarkan dan cara pengisiannya juga dengan cara mengklik, maka akan muncul tanda centang. Untuk kolom pindah atau menikah juga dapat diisi jika salah satu anggota keluarga telah pindah atau telah menikah dan cara pengisiannya juga dengan cara mengklik, maka akan muncul tanda centang. Untuk kolom pekerjaan 1 dapat diisi dengan cara manual dengan mengetikkan nama pekerjaan, dan juga opsi yang kedua boleh kita mengklik tanda panah ke bawah. Di situ telah terdaftar berbagai macam pekerjaan. Jadi boleh kita pilih sesuai dengan pekerjaan yang sudah terlampir. Untuk kolom pekerjaan 2 dapat diisi juga dengan cara manual atau dengan mengklik tanda panah ke bawah. Di sini juga telah terdaftar berbagai macam pekerjaan. Untuk kolom bakat khusus, ini adalah bakat khusus mengenai pelayanan di gereja. Dapat diisi juga dengan cara manual dan opsi yang kedua dengan cara mengklik tanda panah ke bawah. Di sini juga sudah terdaftar bakat khusus dalam pelayanan di gereja. Terima kasih. Setelah kita selesai mengisi form sensus keluarga, kita akan klik X atau close dan kita akan membuka form sensus pribadi. Jadi
Untuk mengisi sensus pribadi ini sama halnya dengan mengisi sensus keluarga, tidak ada perbedaan. Terima kasih. Demikian tutorial pengisian database GKPS. Semoga membantu. Tuhan Yesus memberkati.